Mungkin Mami kenalan diri dulu sama teman-teman, namanya di mana dan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning everyone. Ketemu sama Mami Dev di sini ya. Mami Dev asalnya dari Sulawesi Selatan, tinggalnya di bawah kaki Gunung Salak. Terima gaji. Kak Herdi kemana tuh? Dia nggak tahu. Dia mungkin lagi ada ini dulu. Biasanya jam segini dia tamu, entah jamu, entah apa yang datang ke rumahnya gitu. Kasih loh Kak Salma, berkah selalu. Jadi kita tuh di room ini tuh ngebahas bebas Mam, misalnya kayak sharing boleh, curhat boleh, cuma mungkin lebih general aja. Banyak kok yang bahas tentang pertemanan, perselingkuhan gitu-gitu kemarin, atau hubungan gitu kan, atau tentang live streaming gitu-gitu. Jadi kita lebih kayak sharing aja, bukan debat ya, kayak gimana sih pendapatnya gitu loh, pendapat masing-masing, lebih ke situ sih. Gitu. Oh gitu. Mungkin atau Mami mau ngasih energi positif buat teman-teman di bawah juga bisa gitu. Misalnya Mami punya ide apa nih, kita ngebahas ini yuk gitu. Jadi nanti teman-teman bisa inilah maksudnya tuh dapat ilmu juga dari Mami karena Mami mungkin ada pengalaman gitu loh, mau di-share. Halo Kak Queen. Terima kasih Kak Salma. Unek-unek keluarin aja Mam, kagak ada unek-unek. Kalau ditanya baru gue jawab. Dia kayaknya orangnya happy. Kenapa tuh? Pagi Mami, halo Kak Siti, hai. Iya kan? Apa lagi bahas apa? Help me. Tadi sih kita lagi ngebahas tentang temanya itu orang yang high value gitu loh. High value. High value itu di mata Mami itu orang seperti apa sih gitu? Orang yang high value itu adalah orang yang mempunyai ketulusan dan keikhlasan dalam apapun ya, dalam berucap, dalam bertindak, dan apapun yang dia lakukan itu adalah high value. High value itu yang pada saat Waalaikumsalam Kak Suci, pada saat orang itu mampu akan konsekuensi apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Jadi antara pikiran, kemudian ucapan, hati. Ya kalau di media sosial itu typingan itu selaras sama, itu high value namanya. Yang tidak mudah dimiliki oleh orang lain, gitu kan nih. Iya. Tapi apa namanya typing di bawah ini nih kalau kita misal ngebahas high value tapi di dunia streaming, typingan yang di bawah ini kita nih, maksudnya kita kan pernah typing juga. Itu menggambarkan manners kita juga nggak sih? Ya iya jelas dong. Justru teman-teman semuanya di dunia media sosial, kalau kita itu hai Kak, salam kenal, itu baru secara makanya harus ada yang namanya on cam ya. Kemudian dari typingan sebetulnya itu bisa kita tahu bagaimana energi dia ya, energi orang yang typing di room kita. Kemudian kita bisa merasakan bagaimana mannernya dia, basic mannernya. Nah itu kan nih. Jadi kelihatan. Iya. Itu Bang Herdi kenalan dulu sama Mami. Halo Kak. Sorry, halo Bang Herdi. Hai, aku. Perkenalkan aku yang dijuluki dengan pasukan biru. Pasukan biru ada yang menggunakan love biru sebagai tanda persahabatan, dan aku dipanggilnya Mami Dev ya. Ya, ketuanya. Dari pasukan biru. Yang punya banyak anak yang sangat rempong sekali ya, luar biasa. Tadi kita ngebahas tentang high value sama Mami Dev. Aku bilang kayak typingan orang yang typing di bawah ini tuh melambangkan high value juga nggak sih dengan typingannya dia gitu. Kalau menurut lo gimana? Iya jelas. Jadi itu pantulan ya. Kadang kan ada orang berpikir gini ya, gue kan bercanda doang gitu loh. Tapi typingannya serius. Tapi kayak sebenarnya aslinya dia ketawa-ketawa gitu loh. Jadi gimana? Pantulan energi. Jadi pantulan energi itu terpancar dari apa yang dia lakukan gitu nih. Apa yang dia perbuat, apa yang dia tulis, apa yang dia lakukan, pancaran dari energi sebenarnya. Kalau kita mau berbicara ke arah situ ya, karena itu nggak bisa dibohongin. Mungkin kita nganggapnya dalam diri kita gini, gue bercanda, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya ngebully ya. Sebenarnya itu pantulan energinya dia yang sebenarnya itu sedang di fase itu, tapi dia berpikirnya akan gue cuma bercanda gitu. Iya. Itulah.
Dan biasanya seseorang Kak Herdi yang punya energi yang sangat kuat, walau baru pertama pun itu kita bisa merasakan energi. Entah itu datangnya dari mana. Kalau kita punya kekuatan energi yang sudah kita latih. Karena kan kita melatih energi itu yang paling penting adalah dari diri kita dulu nih. Ya kan? Kalau udah bisa, maka setiap energi yang masuk nih, karena ini kan di aplikasi ini kan masuk nih, itu bisa terasa energinya. Ya. Tuh ada yang nanya, Mami lebih pilih tenang atau banyak uang? Katanya. Aku lebih pilih tenang atau banyak uang? Aku lebih memilih banyak uang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita banyak uang, tapi kita tahu batasan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu bisa bikin kita tenang. Begitu. Karena kalau misalnya orang kalau tenang, nggak banyak uang, hidupnya juga nggak tenang-tenang banget, bro. Ya berarti kalau Mami ini posisinya udah bisa ngontrol ego berarti ya. Iya. Soalnya kalau ada yang banyak uang tapi dia nggak tenang, berarti kan bisa dibilang kayak dia belum bisa ngontrol egonya dia, gitu kan? Kan orang banyak uang biasanya kayak ya biasa jumawa ya, sombong gitu apa gitu kan. Berarti kan ya kalau bukan tipikal ini ada yang bilang kayak tenang milih tenang. Bukan berarti benar atau salah ya teman-teman ya. Itu posisinya beda-beda gitu. Mungkin fasenya beda-beda. Mungkin kita di posisi yang kekurangan tapi kita bisa tenang ya alhamdulillah gitu kan. Berarti kita bisa ngontrol ego kita gitu kan. Gitu. Iya. Kalau tenang aja nggak ada uang nggak tenang juga ya Mi. Beran. Sebenarnya kemarin tuh sempat kita bahas ya. Jadi gini, kalau aku kan milih tenang ya, Mi. Tenang dulu. Iya. Kalau orang yang nggak tenang, walaupun punya banyak uang, itu akan jadi nggak tenang juga gitu loh. Iya kan? Iya. Dalam artian bingung nih uang ini mau digimanain. Dia kan pasti urusannya tentang duniawi ya. Uang ini mau buat beli apa lebih bingung ke situ. Jadi nggak tenangnya lebih ke situ. Iya. Ketika orang pegang banyak uang tapi dia nggak tenang itu kan kayak semua kayak mau dibeli. Iya. Gue mau CO ini ya, gue mau CO ini semua barang yang mungkin dia tertarik akan diambil semua gitu loh. Tapi kalau tenang itu dengan modal tenang, kita biasanya lebih bisa mengontrol walaupun punya banyak uang pun ya ini dianggap bukan punya uang kita gitu loh. Iya. Kita tuh nggak punya apa-apa gitu loh. Gitu. Pada akhirnya nanti kan lebih banyak yang masuk sebenarnya. Intinya gimana cara berpikir kita. Iya. Kalau ini Mami Dev mau ini nih menotis untuk makanya lebih enak tidak memilih maunya tenang ada uang maunya. Tapi kan yang namanya tadi itu pertanyaan kan ada pertanyaan yang harus dipilih. Bahkan kita juga jangan lupa bahwa hidup itu adalah pilihan. Nah, kalau pada saat kita mengambil pilihan itu, itulah yang bagaimana cara kita berpikirnya, mengolahnya, dan menjalankannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak apa-apa ya kalau misalnya ini mah ada juga gue juga kalau mau milih mah milih dua-duanya lagi. Coba ntar dulu mohon maaf Kak Nik ya. Mohon maaf nih karena Mami pasang sound card gue ketawain dulu lah. Gitu ya. Begitu ya. Terima kasih. Karena ketika kita gini, teman-teman. Ketika kita akan mendapat sesuatu, pasti kita akan melepaskan sesuatu yang lama. Itu kuncinya. Jadi tidak bisa kita kemaruk ya. Kalau orang Jawa bilang, semua diambil. Itu malah semuanya akan menjauh. Tapi kalau kita merelakan salah satu untuk pergi, yang lain akan datang. Mungkin yang lain itu bisa jadi lebih bagus, lebih besar, atau lebih berharga. Iya. Tidak bisa semuanya kita rengkuh, ya maunya manusia, egonya di situ. Gitu. Iya, benar. Ini Karini. Ada pilihan nggak harus ditanya, harus memilih kan? Iya. Ya kayak kita menjalani hidup aja. Kadang-kadang nggak ada yang nanya, tapi kita harus milih. Kan begitu, ya kan? Kak Karini, ya Allah. Kalau di room gue mau udah ketawain dulu lah. Apakah Mami iniin diri Mami dari dulu tuh memang terbentuk kayak gini, atau memang independent woman nih yang berusaha sendiri sampai jadi pribadi kayak begini, atau memang dari keluarga udah begitu gitu? Sorry ada tamu lagi. Benar ya? Ya, kalau yang pertama untuk kenapa akhirnya jadi kayak gini gitu sosoknya Mami menjadi pribadi yang kayak gini. Sosok nggak tuh? Karena kan cek kodam dulu ya, bukan lagi gue ketawain dulu akan nikah. Jadi sebenarnya apalagi di usia Mami yang 43 tahun ya. Seumur sama di atas no.
Iya, 43 tahun itu kan pasti sudah banyak kejadian dan apapun yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah memang ada basic dari keluarga ya, pada saat kita dididik tentunya apa saja yang masuk. Kemudian yang kedua adalah soal lingkungan yang membentuk juga karakter, sifat dan sikap kita. Dan yang ketiga adalah takdir, apa yang sudah kita ditakdirkan untuk kita kadang kita tidak, aduh kok kayak gini ya, tapi kita harus memilih dan kita harus menjalankan, dan kita harus berpikir, kita harus gunakan hati, kemudian betul-betul dipikirkan. Nah, makanya itulah yang terkadang bisa menjadi karakter kita, membentuk karakter kita itu sendiri. Jadi begitu ada 3 faktor yang akhirnya membuat Mami Dev seperti ini gitu karakternya Kakak Nick. Walaupun di roomnya Mami Dev random ya. Tapi pernah ngalamin terpaan hidup yang berat juga kan? Oh iya, pernah beberapa hal, malah bukan 1-2 kali gitu. Di mute, Bang. Sorry. Lu ngoceh apaan? Enggak, karena itu bagian dari proses gitu. Iya. Menjadi diri kita saat ini banyak pelajaran. Soalnya kan banyak yang kayak gue ngerasa bisa nih, gue ngerasa hebat, gue ngerasa ini, kan belum tentu yang kayak dia tuh selalu seneng loh, teman-teman gitu loh. Poinnya, maksudnya ya kita jangan mulu-mulu galau deh gitu. Maksudnya orang yang lebih berat dari kita tuh banyak, atau orang yang punya banyak duit pun bukan dia mendapatkannya nggak segampang itu gitu loh. Sawang Sinawang orang itu. Sawang Sinawang tuh saling melihat. Mungkin kalian ngelihat kita enak, kita ngelihat kalian juga enak gitu. Tapi dalamnya kan siapa yang tahu gitu kan. Ya, setuju. Seru ya. Maksudnya kayak ya kembali ke high value tadi. Kalaupun lebih banyak orang pendiam gitu juga, gimana menurut Mami? Kayak orang diam adalah emas. Di Mami masih berlaku nggak diam adalah emas gitu? 50-50. Kalau untuk persentasenya Mami Dev sekarang itu udah 50-50. Berarti lebih kayak diam adalah antam. Ya Allah tuh. Gak gitu. Dalam artian berarti ngelihat situasi kondisi kah? Atau keinginan energi kita dalam artian ini perlu ditangkap, memfilter. Iya. Memfilter tuh kayak ini perlu ditanggapin nggak sih? Ini ya nggak sih gitu. Betul. Gini kalau masalah yang ini, kira-kira dengan masalah ini yang kita hadapi, kita lihat orang-orangnya dengan berbagai macam karakternya, sifatnya, sikapnya. Kita harus mengambil apa nih langkahnya, apa? Diam. Dan pada akhirnya kita menang, ataukah diam itu karena membiarkan waktu yang menjawab. Jadi seperti itu. Kadang-kadang diam itu bergemuruh ya. Kadang-kadang diam itu perang gitu dalam hati kita, dalam pikiran kita gitu. Ya. Tapi yang sebenarnya diam tuh ya mengamati aja gitu. Nggak usah berpikir, nggak usah berusaha mencari jalan keluar atau solusi. Cukup diamatin, nanti masalah itu akan menguap sendiri gitu loh. Iya. Nah, kadang-kadang kita perlu seperti itu. Makanya kadang-kadang gini teman-teman, mungkin ada teman-teman yang kemarin nanya meditasi itu gunanya apa sih, terus bagaimana cara melakukannya gitu kan. Kalau ini yang buat yang baru-baru yang pertama kali belajar atau apa, sebenarnya dari meditasi itu kita bisa ngerti teman-teman, permasalahan apa yang terjadi dengan hidup kita, apa yang selama ini kita pendam, masalah apa yang selama ini kita tumpuk, masalah apa yang selama ini ada. Itu kalau kita berdiam, itu kayak mengeluarkan. Jadi dari dalam ini dia akan jalan nih teman-teman, jalan, nanti pada akhirnya tetap ke otak. Mungkin masalah yang udah pernah terjadi tapi kita lupa, benar-benar lupa, bahkan gak ingat sekalipun, itu akan muncul itu membersihkan. Bukan berarti muncul memikirkan, enggak. Muncul itu membersihkan, nanti lain kesini kita akan menguap. Nah itu membersihkan. Lah ketika itu dibersihkan tiap hari, itu lama-lama benar-benar kita nggak inget gitu. Kita pernah punya masalah apa sama orang, kita pernah punya dendam apa sama, itu hilang semua. Itu kayak menguap sendiri gitu. Perlunya kita mengeluarkan segala sesuatu yang mungkin kita udah lupa, itu ya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau itu bersih, hidup kita akan lebih tenang.
segala sesuatu yang baik akan datang dengan sendirinya. Ya. Setuju. Stop menormalisasi orang yang dikit-dikit bad mood, seolah-olah bisa nerima bad moodnya. Orang juga punya masalah. Iya. Jadi kalau ada temen yang punya masalah, dia bad mood gini, biarin aja teman-teman, nggak usah di di judge, misal kayak lemah banget loh gitu kan. Lo dikit-dikit bad mood, dikit-dikit baper gini, biarin aja teman-teman, kayak lebih ya kembali lagi fase orang beda-beda. Kita bisa dewasa duluan, kan orang lain belum tentu gitu kan. Dari meditasi sampai medituru. Ya lu mah mau niat tidur itu. Iya. Bukan meditasi. Legowo itu bisa dikeluarkan dengan cara seperti itu Kak Rini. Coba deh kalau nggak percaya. Berarti kalau kita punya masalah nih ya Bang Heri, kalau misal lagi sholat atau lagi kita udah masalahnya udah mungkin berbulan-bulan yang lalu kita udah lupa, terus tiba-tiba ingat, itu berarti lebih sebenarnya ngelepasin tuh sebenarnya gitu menurut lo? Enggak. Kalau sholat itu ritual nih. Cara dalam keadaan apapun lah. Maksudnya entah lagi bengong, tiba-tiba yang permasalahan 7 bulan lalu tuh ingat lagi gitu loh. Jadi ini bedanya gini, kalau kita lagi bengong tiba-tiba teringat masalah, terus itu kan karena kita tidak konsentrasi makanya kepikiran terus. Malah pada akhirnya kita mengingat itu, bukan menguap ya, jadi malah nambah masalah gitu loh. Kayak malah keinget lagi, sedih lagi gitu, membuka luka istilahnya. Tapi kalau dalam meditasi itu menguap, itu tuh kayak jalan sendiri. Kita nggak mengingat apa-apa ya, kita berusaha untuk lepas, berusaha, kita tuh kosong. Kita bukan punya siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa, itu kayak kosong gitu. Itu tuh masalah bahkan berpuluh-puluh tahun lalu yang lu nggak ingat sama sekali, itu akan nongol. Itu tuh sebenarnya masalah hati kita ini luas teman-teman. Tubuh kita ini seluas dunia ini, gitu, bisa menampung segalanya. Tapi itu normal kan? Itu normal kan? Normal. Kalau dibilang normal, itu nanti akan menguap dengan sendiri. Atau kalau itu kalau meditasi ya. Kesel sih enggak ya, cuman kayak kok ingat lagi gitu loh. Maksudnya di dalam meditasi udah nggak ada kata-kata kesel nih. Di dalam meditasi itu biarkan dia keluar. Kan gue meditasi nih, ya kan? Gue meditasi setiap pagi. Kalau malam gue jarang, karena malam gue udah nyampe rumah udah capek, gue energi udah habis ya kan. Jadi suka keinget tuh, tapi nggak kesel gitu. Cuma gue loh kok ingat lagi gitu loh. Tapi ya ketawa aja karena udah lewat gitu kan. Takutnya itu nggak normal, makanya gue nanya lo gitu kan. Di dalam meditasi itu tidak ada menilai, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada luka, tidak ada emosi. Apapun itu, dalam meditasi itu kita hanya Tuhan gitu. Bukan berarti kita Tuhan ya, bukan. Ntar salah sangka lagi. Jadi prosesnya adalah kita melepaskan segala beban, lelah dan lain sebagainya, dan berserah diri, dan itulah proses menurut aku tuh proses bagaimana kita lebih mengerti diri kita sendiri. Iya. Salam Kak Lai, welcome Love Biru. Kenapa bedanya sama sholat nih? Kenapa bedanya sama sholat? Sholat itu kan cara kita mendekat. Iya. Cara kita mendekatkan. Lah ketika sholat itu berarti kita masih ada keterikatan karena kita pengen mendekat. Betul. Tapi kalau meditasi itu udah lepas. Bener-bener udah kita bener-bener lepas gitu. Gimana cara ngejelasinnya? Iya, aku tahu. Aku kan, iya kan? Aku tuh di yoga kan juga sering meditasi. Iya. Oh iya, yoga juga. Aku paham maksudnya. Iya, mungkin ada beberapa yang nggak paham nggak mah gitu. Iya, Mbak Widya paham. Kalau ritual itu kan cara kita mendekat, cara kita mendapatkan gitu. Sebenarnya dalam meditasi kita tidak punya pikiran untuk mendapatkan sesuatu, enggak. Istilahnya orang hidup tuh ngecas ya. Karena seharian ini mungkin kita penuh, kita lelah itu. Waktunya ngecas pada malam hari sebelum tidur. Setelah tidur dicas lagi gitu. Untuk menghadapi hari esok gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Maaf kalau ada kelirunya karena aku juga masih banyak belajar gitu. Iya, kosong. Meditasi bisa kesurupan. Enggak gitu. Kesurupan berarti pikiranmu kosong. Padahal meditasi itu pikirannya nggak kosong. Yoga bisa jadi sarana grounding. Bisa. Jangankan yoga ya, kita megang pohon, meluk pohon setiap pagi, meluk kita telapak tangan kita ditaruh di atas rumput atau tanah, itu salah satu grounding. Gitu. Mungkin Kakak Herdi atau Kak Nick mau jawab nih, ada Wingsbird, how to charge hidup tanpa overthinking. Silakan. Ini udah overtime sih, maksudnya kayak udah
Berkali-kali sih, tapi nggak apa-apa, mungkin viewers baru ya. Coba naik bentar. Ini bentar dulu ya Baby Devil. Kak, apa yang ada di pikiran saat kalian meditasi? Mesti mikirin apa, soalnya aku sering kosong. Ya mungkin ngelarin yang meditasi dulu deh. Iya, biar nggak ke distract ya. Iya. Beda ya teman-teman ya. Kita mengkosongkan diri sama mengkosongkan pikiran itu sesuatu hal yang berbeda. Gitu. Kita mengkosongkan diri, anggap itu kita tidak ada. Tapi kita tetap dalam keadaan sadar. Gitu. Kalau pikiran kosong itu berarti kita terlalu penuh memikirkan sesuatu, makanya ngeblank. Makanya aku berkali-kali kosong tapi berisi gitu. Iya, kosong tapi isi tapi kosong. Gitu. Contoh, waktu kita mau nyebrang jalan. Kita mau nyebrang jalan itu kita mikir atau mengamati. Gitu loh. Ini nggak jauh ya. Ini mikronya, nanti makronya ini makronya. Jadi waktu kita mau nyebrang jalan, kita tuh mikir atau mengamati. Kalau mikir kan gini, bisa jadi kita ngeblank kalau mikir, karena tangan terlalu banyak sana ngebut. Tapi kalau mengamati kan cuman tanpa mikir. Kenapa orang kebanyakan mikir itu sering ngeblank, sering lupa, sering pikun? Ya karena ini terlalu penuh, padahal ini terbatas, gitu. Tapi kalau kita cuman mengamati, ya sama dengan meditasi. Mengamati itu kita diem, tapi mengamati apa yang datang, apa yang berjalan, apa yang akan keluar. Apa yang masuk itu diamati gitu. Bukan mikir. Kalau mikir malah kita jadinya kemana-mana, malah mikir mungkin hantu, malah mungkin mikir cewek kita, cowok kita, mikir utang, mikir apa itu. Bedanya itu mengamati itu beda dengan mikir gitu. Iya, aku paham maksudnya. Iya kan Mbak? Gitu. Kalau mengamati itu berpikirnya tuh nanti, karena diamati dulu secara detail. Diamati apa-apa gitu kan. Jadi kayak ada satu objek yang kita benar-benar cuma mengamati aja tanpa berpikir. Iya. Nah nanti setelah kita selesai mengamati, baru kita berpikir. Nah biasanya. Tapi kalau misalnya kali diam berpikir itu kan, ini nih berkecamuk terus nih, Kak Herdi nih. Mami biasanya gitu. Ya mohon maaf, sekarang mami banget ini ya. Jadi gini. Salah satu trik untuk awal-awal belajar itu amati nafas kita. Jadi meditasi itu kan narik nafas. Amati yang masuk. Tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Amati juga. Biar kita fokus. Ini untuk awal-awal ya. Jadi fokus kita hanya ke nafas. Lama-lama kita akan menyadari bahwasanya nafas ini sesuatu yang berharga tapi tidak pernah kita lihat. Nafas ini sesuatu yang berharga tapi tidak pernah kita hargai. Padahal kalau kita sadar, inilah letak Tuhan. Gitu. Letak Tuhan ini sebenarnya ada di nafas kita ini. Coba nggak ada nafas. Ya kita bisa mengamatinya dari situ. Itu ini awal-awal ya gitu. Tapi jangan terus tiba-tiba kalian meditasi terus ini Tuhan kan enggak. Gue tuh kadang-kadang hati-hati kan. Kakak Nick emang nggak ada efek ketawa, ya udah mami aja deh. Karena gue itu kadang-kadang salah, takut ngomong pendapat beda gitu loh. Jadi sebenarnya semua yang ada di dunia ini kan Tuhan jelas gitu. Mungkin kita begini teman-teman. Kita tuh kan makhluk paling terakhir. Sekali lagi aku ulangin ya, makhluk paling terakhir. Sebelum kita kan ada hewan, ada tumbuhan, ada air dan udara, terus malaikat, dan satu lagi si itu gitu. Ya, satu lagi si itu, gitu kan. Bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya semua ini Tuhan. Semuanya nyiptain Tuhan. Jadi kita tuh harus saling terkoneksi. Di dalam tubuh kita tuh ada unsur itu semua, termasuk setan sendiri. Setan itu mungkin tidak berwujud. Setan itu sifat kita, sikap kita, itu sifat karena udah mendarah daging sebenarnya. Mungkin yang berbentuk itu iblis, yang berwujud itu iblis gitu kan. Makanya semua unsur itu tuh ada dalam diri kita. Kalau kita tidak terkoneksi sama mereka semua, sama makhluk-makhluk ini, mungkin pohon itu berbicara, cuman kita tidak mendengar dan tidak mengerti. Hewan berbicara, kita cuma bisa mendengar tapi tidak ngerti bahasanya. Begitu juga yang lain-lain gitu loh. Makanya perlunya kita terkoneksi sama mereka, biar kita tuh saling mendukung. Bukan berarti kita dukung-dukungan sama setan, enggak. Biar yang baik itu masuk, yang nggak baik keluar. Kurang lebihnya ya seperti itu. Jadi kita harus banyak mencoba, banyak jalan untuk menuju ke kesadaran kita yang tinggi. Kesadaran kita yang tinggi itu yang bagaimana, itu yang harus kita cari. Kalau misalnya kita ritual selama ini kok nggak berhasil ya tidak menyalahkan ritualnya sebenarnya.
mungkin jalan kita ke arah lain gitu. Tapi percayalah, semua itu nanti akan terkoneksi. Ketika spirit kita tinggi, religi kita juga akan terangkat gitu. Ritual kita itu semua akan terangkat. Dalam kehidupan kita pun kita akan terangkat. Mungkin kita nggak punya banyak uang, tapi mungkin berkah buat orang-orang di sekitar kita, buat anak cucu kita nanti gitu. Jadi kita tidak harus melulu gue jadi lebih empati. Yang penting tajir buat lu sendiri gitu. Tapi sebelah lu dapat nggak gitu? Sejatinya kan kita itu melayani ya, bukan dilayani gitu. Iya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya dengan meditasi itu ya bisa lebih merasakan, lebih empati, feelingnya lebih dapet gitu loh, kayak memaknai kehidupan gitu loh, lebih tenang gitu. Kembali lagi kayak tadi tuh kita lebih positif lah orangnya gitu loh, nggak yang mulu-mulu sedih atau gimana. Kakak mulai bertanya baik itu seperti apa dan bagaimana. Bentar ya Idos, gue mau jawab pertanyaan si Kak Rezna, welcome. Si Wingsbird dulu, gimana cara ngilangin overthinking ya? Gimana Cilang? Nanti mungkin gantian ya, mungkin versi aku beda atau versi Mami beda atau Bang Herdi gitu kan. Kalau dari aku sih, aku pribadi ya, kalau ngilangin overthinking gitu kan, ini dengan adanya live kayak gini kan memang kita harus netral ya, maksudnya menetralkan emosional kita supaya kita bisa menerima dan kita nge-share sesuatu biar kita nggak capek nih gitu. Itu termasuk cara ngilangin overthinking. Berarti di versi aku tuh lebih kayak tiba-tiba konser. Sorry guys, musik Spanya hilang tiba-tiba ya. Iya. Mau pijit. Ada yang mau dipijit? Distract. Jadi pijit dulu ya, serahin diri semua lah orang yang di bawah. Mohon maaf ya, ke distract iklan. Jadi aku ya, semua manusia kan pernah overthinking gitu. Aku paham lah, nginget masa lalu atau jadi aku tuh belajar untuk cuek satu gitu kan. Belajar untuk cuek itu bukan berarti nggak peduli ya. Untuk menahan, ngerem beberapa energi kita untuk ngelakuin sesuatu. Misalnya Mami atau Bang Herdi ini misalnya punya bisnis apa gitu kan, dan di mata mereka aku sanggup ngelakuin itu gitu loh. Nah tapi kan aku yang tahu energi kan aku gitu kan. Kalau aku nggak, kan ada orang yang bilang lu bisa, ayo gini-gini, karena keterpaksaan ada duitnya. Makanya ada orang yang ngelakuin sesuatu kalau ada duitnya, maju aja dulu. Padahal dia sebenarnya nggak bisa. Dan akhirnya dia membuat hubungan pertemanan itu jadi nggak bagus. Dan akhirnya gue jadi overthinking. Sebenarnya kita yang bikin itu, gitu loh. Makanya kita membatasi energi kita terhadap hal-hal di kehidupan, baik di pertemanan, baik di pekerjaan segala macam, karena itu berpengaruh semua, hubungan sesama teman, hubungan sesama. Makasih Wingbirds, ininya korun. Mulung dulu nggak sih Wingsbird? Terima kasih. Terus kalau misalnya nggak ampuh, mungkin kita nggak muluk-muluk deh. Itu spiritual sama religi itu penting juga ya, gitu loh. Hubungan kita sama Tuhan gitu loh. Itu ngebantu juga gitu. Itu udah paling penting deh. Itu kita ibadah spiritual apa? Spiritual kita lebih sadar diri lagi. Kita posisinya di mana? Kita siapa? Mungkin aku lanjutin ya teman-teman. Overthinking seringnya datang di malam hari. Yaitu sebenarnya jadi gini. Sebenarnya ketika kita mau tidur dan setelah bangun tidur, kenapa kita disarankan untuk afirmasi? Meditasi. Afirmasi itu segala sesuatu yang kita ucapkan secara positif. Tapi kalau bisa itu dari hati ya, karena ada hubungannya dengan vibrasi. Yang jadi kenyataan itu, yang jadi realita adalah vibrasi. Bukan cuma mulut. Misalnya mulut berkata seperti ini. Gue minum es batuk, tapi di dalam hati keyakinan enggak, es nggak batuk, ya nggak batuk gitu. Tapi kalau vibrasi kita ngomong, lo bakalan sakit nih habis ini, itu nggak bisa dibohongin, pasti sakit gitu. Karena itu vibrasi ya, vibrasi itu apa yang terjadi. Makanya kenapa overthinking datangnya di malam-malam hari gitu, pagi hari ketika kita bangun tiba-tiba overthinking, atau malam hari, ya memang seperti itu. Itu waktu-waktu afirmasi terbaik sebenarnya ada di situ. Kita bisa lawan dengan overthinking itu dengan afirmasi, dengan meditasi, dengan ritual gitu. Bukan berarti kita galau di malam hari mau tarik selimut, kita galau malah galau nangis, enggak, lawan gitu. Memang sesekali masalah itu dinikmati gitu. Itu bukan musuh. Problem hidup kita, masalah hidup kita itu bukan musuh. Kadang-kadang silahkan masuk, duduk, kita ngobrol
gitu. Ada masalah apa sih? Kenapa kamu datang sih? Kadang-kadang kita perlu aja gitu, tapi tidak berlarut-larut gitu. Jadi semuanya itu secukupnya gitu ya Kak Herdi ya. Iya. Senang secukupnya, cinta secukupnya, sedih secukupnya. Gitu. Nggak terlalu reaktif ya. Oh, ada omongan yang kurang begini, ada omongan begini, terlalu reaktif membalas. Terus enggak. Kalau nggak sibukin diri juga dengan hal-hal baru atau aktivitas. Kalau masih suka kepikiran gitu kan, sibukin diri aja gitu. Olahraga Coba juga versinya Kak Devi gimana? Overthinking itu. Kalau overthinking versi aku, apa mengatasinya apa bagaimana? Ya mengatasinya. Kalau mengatasinya, kalau aku overthinking itu, aku pergi nge-gym. Aku udah overthinking, aduh kok kayaknya gini. Aku langsung ke tempat gym. Kebetulan kan aku angkat yang berat-berat tuh, selain beban hidup, kita ketahuin dulu lah. Jadi aku tuh ke tempat gym, kemudian aku boxing. Itu karena udah capek. Itu biasanya setelah gym itu aku kayaknya enak gitu. Itu cara aku kalau udah pikiran udah kusut banget nih, udah overthinking banget nih. Aduh, kayaknya mau nangis mau apa, biasanya tuh aku itu berfungsi dan berhasil buat aku sendiri gitu. Iya, mengeluarkan energi itu nggak harus dengan meditasi nggak, teman-teman. Iya, mungkin dengan olahraga. Karena namanya energi kan kita dapat dari banyak hal. Mungkin dari makanan, apa yang kita minum, terus energi yang lain gitu. Mungkin kita bergaul dengan siapa, ngobrol sama siapa, itu akan nambah energi atau mengurangi energi, itu kita tahu. Untuk mengurangi energi yang kurang baik itu bisa nangis. Salah satunya menangis, olahraga. Karena ketika olahraga kan energi kita sebenarnya udah habis nih. Terus kita mau mikirin hal lain juga udah males gitu. Tapi kadang-kadang kalah sama ego kita. Betul. Udah tahu kita tuh udah capek, udah nggak mau mikir. Tapi kadang-kadang kita dituntut sama ego kita tuh untuk yuk kelarin masalah ini, yuk kelarin ini, yuk harus menghubungi ini, harus menghubungi. Dalam artian ya nggak penting ya gitu loh. Makanya perlunya menfilter tuh, memilah-milah ya, letaknya itu di situ. Overthinking tuh sebenarnya bisa diobatin dengan cara kita berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu ya kayak misalnya kita nggak punya duit, ya udah nggak usah memaksakan untuk keluar gitu. Kita nggak sanggup, ya udah nggak usah dilaksanain gitu. Berdamai dengan diri sendiri. Paling mentok kalau nggak bisa juga ke psikolog nggak sih? Ya bisa jadi, karena bisa, obat itu kan datangnya kita nggak akan pernah tahu datang dari mana. Tapi jangan gengsi ya teman-teman ya. Ke psikolog bukan berarti gila ya. tapi sekali lagi ya, itu kan cuman kayak gini ya. Obat itu jadi gini ya teman-teman ya. Namanya sakit, kita tuh harus tahu akarnya di mana. Obat itu akan sifatnya sementara. Ketika obat itu habis ya rasa sakitnya akan nongol lagi. Ketika obatnya habis rasa sakitnya akan nongol lagi. Tapi kalau kita tahu akarnya, ini penyakitnya akarnya dari mana, kita cabut, ya itu kelar. Gak butuh lagi untuk misalnya obat. Ini dalam segala hal ya, dalam masalah perasaan sekalipun juga seperti itu. Ini penyebabnya nih, gue galau nih kenapa sih gitu loh. Gue galau nih penyebabnya apa nih, akarnya di mana gitu. Mungkin dengan kita aktivitas tuh, iya itu obat. Tapi obat ketika itu udah kelar, ya kembali lagi. Iya enggak? Iya. Ketika kita udah selesai fitness misalnya, terus capek, ya besoknya nongol lagi gitu. Itulah yang kita harus cari tahu akarnya di mana. Lah cara menyelesaikan bagaimana gitu. Cara ngangkat akar ini gimana sih, akar masalah ini diangkat bagaimana caranya gitu. Kalau kita galau misalnya berurusan sama seseorang atau masa lalu, ya udah kita kelarin. Mau gimana gitu. Bisa jadi kita ngobrol, nggak masalah kok gitu. Karena mengungkapkan itu salah satu membuang energi yang nggak baik sih gitu. Kembali lagi ya, kalau kita overthinking ya kita single mom, apa janda, apa duda, apapun itu. Yang janda bukan kita doang kok gitu loh. Terus yang duda juga bukan kita doang, yang punya banyak anak bukan kita doang gitu kan. Jadi kadang-kadang overthinking mereka tuh ya anak gue banyak, gue mau ngerjain apa, gue gini salah, gue gini kayak gitu kan. Jadi kayak ya kembali lagi situ spiritual kita sadar, ya kita sadar diri kayak gue siapa nih gitu kan. Oh kan yang kayak gini bukan gue doang, kenapa gue harus sedih? Kayak gitu. Kalau kalian mentalnya nyampe di titik itu, ya tanpa nge-gym atau tanpa itu juga udah hebat sebenarnya gitu. Kalian spiritual dengan sendirinya gitu loh, dengan sendirinya gitu. Nge-switch gitu loh. Kenapa gua harus sedih gitu kan?
ya memang harus mampu berdamai. Cuma memang orang mentalnya beda-beda ya, fasenya beda-beda. Fase mental itu bisa dipupuk, bisa ditumbuhkan, jiwa juga bisa ditumbuhkan. Setiap luka mengajarkan kita untuk mengenai diri sendiri. Iya, jadi masalah yang datang itu bukan selalu jadi perusak di diri kita. Kadang itu jadi obat, jadi pelajaran hidup kita gitu kan. Jadi kalau kita nganggap itu masalah merusak, ya akhirnya masalah itu merusak diri kita terus, mental kita terus. Sedangkan kesehatan mental tuh lebih penting daripada apapun. Lu banyak duit, tapi kalau mental lu nggak bagus, lu akan stres, lu akan OVT gitu kan. Jadi mental itu yang paling penting, teman-teman. Lu bergaul sama siapa kalau bisa ngerusak mental, ya udah. Bukan berarti nggak temanan nih, tapi kayaknya jaga jarak dulu deh, mental gue nggak kuat gitu. Mungkin teman yang lain bisa kuat dengan orang itu, ya silahkan gitu. Tapi kalau kita nggak kuat, melipir dulu deh gitu kan, ngambil nasi padang kayak apa gitu kan di pojokan gitu kan. Jadi gini, mungkin yang dimaksud teman-teman Nick itu gini teman-teman. Kenapa terkadang kita punya banyak uang, tapi kalau mental kita nggak kuat akan jadi rusak. Mungkin dengan uang itu kita akan bergunakan mungkin ya buat dugem, buat mabuk-mabuk, itu bakal rusak segalanya. Itu makanya diperlukan mental ketenangan itu. Sebelum mendapatkan itu semua itu kita harus punya fondasi dalam hidup kita sebenarnya. Gila lo ya, lunar ya, psikopat lo ya. Kalau bisa ngerusak mental orang, kenapa harus ngerusak mental sendiri? Loh, tapi ketika kita berniat seperti itu, kita harusnya takut loh. Kalau orang itu lebih kuat, mungkin mental kita yang akan rusak gitu kan. Lu kayak ini ngejeblosin orang ya gitu kan. Beb, ada om-om tuh Beb, udah maju aja Beb, lumayan semalam 20 juta Beb gitu kan. Orang diajak-ajak, lu LC aja sendiri gitu kan. Kalau bisa ngerusak mental orang, kenapa harus ngerusak mental sendiri? Iya. Bener juga sih. Bener kata Mami. Enggak. Kadang-kadang tuh ya itu apa namanya, mental kita itu justru dilatih saat kita dirusak mentalnya sama orang lain. Iya. Itu maksudnya. Kadang-kadang justru mental kita bisa jauh lebih kuat, mental kita bisa jauh lebih seperti baja saat mental kita itu dirusak sama orang lain. Kalau menurut Mami Dev itu. Jadi kalau kita nih dirusak nih mentalnya nih sama orang, terus udah gitu kita kan melawan tuh, kita melawan kan antara tubuh dan apa yang mau kita lakukan, antara kita menahan emosi diri sendiri. Nah biasanya itu kita tuh akan pokoknya endingnya akan lebih kuat lah mentalnya. Justru kan kita nih dirusak mentalnya itu kan karena supaya kita berpikir, terus begitu kita mencerna, terus habis itu ya biar mental kita kuat. Jadi pada saat ada masalah yang lain, oh gue udah pernah nih nggak ini, oh berarti gue harus kayak gini, akhirnya bisa bersikap juga menurut Mami Dev loh ya. Kalau Lunar bukan lagi, jangan mau digiring ya, kita mah menggiring. Kan lagi. Iya. No pain no gain, Kak Caca. No pain no gain, bener. Kadang ada yang masalah mampu membuat kita kuat, ya bener. Ya sebenarnya kita kuat teman-teman. Afirmasi ke diri sendiri. Sebenarnya kita tuh kuat, kita mampu gitu. Yang bikin nggak mampu tuh karena kita disetir sama pikiran kita. Yang berusaha bilang nggak mampu loh, nggak akan kuat loh. Itu pikiran kita sebenarnya. Kalau namanya hati, perasaan, roh itu sebenarnya suci. Dia akan ngomong yang sebenarnya gitu. Gitu. Nggak mungkin mereka berbohong gitu. Tapi bedakan ya antara itu tadi dengan ego. Karena kita kadang-kadang bersembunyi di balik kata-kata hati kecil, bersembunyi di kata-kata perasaan, padahal itu cuma ego. Perasaan gue cinta banget sama dia, itu udah nggak bisa dibohongin nih, halah. Itu kan sebenarnya ego, karena kenapa? Di balik itu kan tersembunyi rasa ingin memiliki, rasa ingin mengikat, gitu kan. Ya itu makanya bedakan ego sama hati kecil yang ngomong gitu. Ya, kalau ini juga tuh kemelekatan tadi juga dilupain juga teman-teman. Maksudnya ya kembali lagi, jangan cinta banget gitu loh. Itu salah satu overthinking juga sih. Misalnya gue cinta banget sama si A, tapi ternyata dia nggak cinta sama gue. Kita kan OVT jadinya tuh. Kenapa ya dia nggak cinta sama gue gitu kan? Kenapa ya dia nggak suka sama gue? Gue kurang apa? Gue kurang baik apa gitu. Jadi kemelekatan itu juga penting. Makanya tadi belajar untuk cintai seperlunya, belajar cuek dikit.
Jadi ya udah, jadi kayak kita nggak ada overthinking, dia lepas ya udah lu pergi gitu loh. Jadi kita menikmati diri sendiri aja, ya udah single aja dulu gitu. Kenapa harus nikah buru-buru apa gimana? Kadang kayak yang aku bilang sebelumnya, kita budaya Indonesia ini memang nggak lepas ya dari kata-kata orang ya kan. Terus dari penilaian orang. Terus belum beda budaya. Menurut Jawa begini, menurut Kalimantan begini, menurut orang Betawi begini-gini. Nggak lepas itu budaya-budaya kita itu. Nah, pintar-pintar kita lah ngatur ininya. Yang masuk ke kita itu seperti apa nih gitu loh. Obrolannya, pertemanannya seperti apa gitu. Halo Vi, pinang aku dengan Bismillah nih. Dengan ini Sodaqallahul Azim aja gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuek ya, cuek in the good way, bukan cuek yang no empati. Iya, cuek tuh lebih kayak jaga inilah. Kalau nyokap lo minta bantu masih bisa cuek nggak nih? Ih, lu psikopat beneran ya. Nyokap minta bantuan nggak cuek lagi link. Iya. Bisa jangan dengan ada masalah itu. Lebih baiknya introspeksi diri juga. Iya, yang paling penting introspeksi diri. Kita jangan validasi, gue kurang apa sih, gue kurang baik apa. Jangan kayak gitu loh. Kadang-kadang kita menilai orang toksik. Jangan-jangan diri kita nih yang toksik gitu loh. Jadi makanya kita jangan validasi, gue baik, gue ini, gue itu gitu kan. Tapi ternyata menurut orang banyak di luar sana, lah gue yang toksik gitu loh. Iya. Itu sadar diri tadi itu yang bilang. Cowok sering chatan ke cewek dan video callan. Ya kalau masih pacaran biarin aja dulu. Tapi kalau itu jadi suami kamu harus tegas lah. Yang rambutnya panjang cewek atau cowok? Bisa cewek bisa cowok. Iya. Karena cuma kalau yang karena suami Mami Dev aja gondrong. Tapi yang rambut biru di TikTok ya Mami Dev doang. Tawain dulu aja manual. Betul. Itulah perlunya introspeksi. Kalau Nar, ya Allah. Kira-kira bisa nilai ada yang Mami mau gapai lagi nggak sih di hidup ini? Apa? Ada yang mau digapai lagi nggak sih di hidup ini? Ada banyak lagi. Banyak banget. Kalau pencapaian terbesar yang udah dicapai dalam hidup apa? Pencapaian terbesar yang udah dicapai dalam hidup. Aku tuh Mami Dev punya suami yang sangat luar biasa. Gak ada duanya menurut Mami Dev ya. Iya. Gitu. Yang kayaknya tuh kalau orang bilang, aduh 1001, nah satunya dia. Beliau tuh. Ya, mudah-mudahan itu bentuk rasa syukur ya. Iya, salah satu bentuk rasa syukur yang banyak sekali ternyata orang bilang, aduh Mami Dev, aku tuh pengen kayak papi, aku pengen banget kayak Mami Dev biar bisa dapet suami kayak papi. Itu banyak sekali dilontarkan, makanya itu menurut Mami Dev itu udah salah satu yang luar biasa gitu. Gimana dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga mendoakan supaya suami aku tuh papi dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Gimana tuh Mami? Kalau ditanya gimana tuh sebenarnya itu bentuk rasa syukur Kak Melin. Mungkin suaminya Kak Dev ini mungkin banyak kekurangannya, tapi Kak Dev menyikapinya dengan rasa syukur, makanya dia bisa berkata seperti itu. Gitu. Jadi loh. Cocok mau untuk Mama Dev tapi belum tentu cocok buat perempuan yang lain. Iya. Gitu loh. Nah, makanya banyak nih Kak Herdi bilang, Mami Dev orangnya beruntung banget sih gitu kan. Ini contoh ya. Kita agak sedikit melenceng mungkin. Contoh Mami Dev hidupnya enak banget sih. Udah mana dapat suami kayak begitu, begini, begitu, mau dapat ini apa segala macam ada. Tetapi mereka itu lupa bahwa kadang-kadang yang tadi Kak Herdi bilang, kadang-kadang aku tuh justru pengennya jadi kalian loh gitu. Aku pengennya justru jadi iya. Jadi hidup sebagai kan kamu juga belum tahu nih suami aku pekerjaannya bagaimana, tanggung jawabnya yang besar. Kalau kata suami aku, kata si papi itu digaji besar karena tanggung jawabnya besar ya. Nah, jadi apa yang aku dapetin itu juga kayak misalnya gini, Mami aku juga siap nih pengen jadi istri pelaut kayak Mami. Yakin
gitu kan? Yakin? Karena ada tagline-nya gini Kak Herdi. Kalau Mami Dev itu jarang dipakai, dibayar mahal. Kita ketahuin dulu. Nah, ya, betul kan? Tapi kan bukan berarti kalaupun misalnya banyak orang yang bilang mau menjadi istri pelaut itu dengan yang mereka mau apa-apa ya ada gitu kan ya. Tapi kan ada hal-hal yang mereka lupa, Kakak Herdi, Kak Nick. Jadi bahwa kita tuh kadang kalau Mami Devnya sakit, anak Mami 3 masih kecil-kecil sakit, itu gimana? Karena kami itu pernah masuk rumah sakit berempat, Mami dan anak Mami 3. Itu gimana coba? Nggak ada sanak keluarga dan lain sebagainya. Terus apakah kalian memikirkan pada saat sudah mau bertugas, itu perjalanan dari Bogor ke Jakarta, mudah-mudahan baik-baik aja, belum lagi perjalanan pesawat dari Indonesia ke Amerika berapa puluh jam, ya kan? Itu bagaimana? Kan gitu loh Kak Herdi. Apakah kalian nggak mikirin itu pesawat bagaimana, terus nanti di laut itu bagaimana, apalagi sekarang lagi berada di Samudra Atlantik ya. Nah itu kadang-kadang orang tidak melihat ke arah situnya Kak Herdi, yang kadang yang tadi yang Kak Herdi bilang kadang-kadang, aduh kalau bisa sama gua ditemenin mulu dah tiap hari, ya kan. Bayangin Kak Herdi, dalam 12 bulan Mami cuman ini memang sudah dinyatakan jelas ya sebelum kami menikah ya. Dalam 12 bulan kamu hanya kebagian 2 bulan gitu. Karena aku di Indonesia hanya 2 bulan. Apakah siap menjadi istri yang siap ditinggal seperti itu dengan konsekuensi itu? Siap. Ya udah sampai sekarang kan LDR-nya seumur hidup, jadi ya gitu. Jadi kadang-kadang ada orang mau menjadi Mami Dev tapi mereka lupa bahwa apa yang sebenarnya terjadi lebih dalam lagi nih. Nah gitu Kak Herdi. Iya. Makanya ya itu bentuk rasa syukur ya, salah satunya itu kan gitu. Kadang-kadang kan orang bilang aku belum mencapai sesuatu dalam hidup ini. Ya tidak menyalahkan juga, karena dia berpikir apa yang dia pengen, apa yang dia inginkan belum dapat gitu. Tapi kadang orang lupa. Kita udah diberi sesuatu yang besar tapi kita lupa untuk bersyukur gitu. Ya. Ya. Kadang-kadang orang kan nggak ada puasnya gitu. Mungkin dapat istri satu, pengen punya istri 2. Ada juga kan yang nggak sanggup LDR kan, gitu. Banyak yang nggak sanggup LDR juga, cewek-cewek rata-rata kan. Belum tentu kalian bisa gitu loh. Soalnya kepercayaannya udah kuat. Yang tahu rasanya emang enggak deh, bener. Yang tahu rasanya emang beliau. Cuman bentuk rasa syukurnya kan bisa diungkapkan gitu loh. Iya. Itu. Kadiri. Itu. Jadi ya santai aja teman-teman. Jadi seperti apapun orang yang datang di hidup kalian, hargailah cinta yang ada sebelum orang itu hilang selamanya gitu loh. Jadi jangan kesibukan memilih gitu loh. Gue pengen kayak Mami Dev, gue pengen kayak Mami Dev gitu kan. Iya. Waalaikumsalam. Bang Dery. Bang satu aja nggak habis ya kan, satu aja nggak habis gimana 2, ya benar. Iya. Tapi kan kadang-kadang gini loh, orang tuh kayak iya aja sebelum dapat gitu. Tapi sudah dapat tuh kayak aduh bosen ya gitu. Iya. Aduh, yang lainnya buat selingan lah yang gitu kan. Iya, benar. Iya. Berikut juga dengan omongan orang, kemudian image-nya ya, image pelaut itu seperti apa, image-nya istri pelaut itu seperti apa. Tapi ada 2 modelnya Mami Dev dan juga Papi Irfan namanya. Jadi modalnya 2 untuk orang-orang yang LDR ataupun yang tidak LDR, tapi LDR-nya buat Mami itu ada 2. Yang pertama kejujuran dan yang kedua kepercayaan, itu harus ketemu. Kalau yang satunya jujur, yang satunya nggak percaya kan sama juga bohong. Kalau yang satunya memberikan kepercayaan tapi lu nggak jujur, ya sama juga bohong. Jadi 2 itulah pondasi utama Mami dan suaminya Mami, kejujuran dan kepercayaan. Itu mengarahnya berarti ke komitmen ya. Betul. Yang mempertahankan hubungan kayak gini kan komitmen ya kan. Iya. Kalau mungkin ngomongin masalah perasaan mungkin naik turun ya kan. Hilang timbul muncul tenggelam kan. Betul. Gitu kalau ngomongin masalah perasaan ya gitu. Betul. Iya. Tapi kembali lagi ke komitmen, karena kan kalau komitmen sudah dipegang itu menjadi dasar ya, menjadi dasar, pondasi dasar. Tuh, Kak Herdi. Iya. Waalaikumsalam. Istri-istri pelaut harus kuat mental.
Iya. Iya, omongan tuh ngeri loh guys. Yang kadang-kadang bikin nggak tahan istri seorang pelawat tuh karena omongan. Dimanapun dia berlabuh, disitulah tempat istrinya. Kadang-kadang iya kan. Kadang-kadang kan omongan seperti itu. Iya benar Kari ya. Iya kan. Itu yang bikin kadang-kadang kan kita overthinking, mikir bener nggak ya ntar dia gimana. Tapi kalau terlalu overthinking ya stres sendiri. Iya, makanya. Yang bukan istri yang bukan istri pelaut aja masih banyak berlabuh kok. Kalau mau dibalikin gitu loh. Ya memang intinya semuanya kepercayaan. Mau dia pelaut mau enggak. Ya kalau emang, kan ada yang bilang setuju kalau selingkuh itu memang udah tabiat, memang udah susah diubah. Ya kalau dia nggak punya itu, mau dia jadi pelaut mau apa, dia nggak bakalan selingkuh. Udah gitu aja sih. Sebenarnya aku juga pelayar loh guys ya. Kalian nggak tahu aku pelayar yang kemarin kasus di Sleman itu. Aku ketawain dulu, nggak mau manual. Pelayar ya. Apa itu arti baik dan bagaimana kebaikan itu harus digunakan? Karena banyak kebaikan yang dimanfaatkan. Coba Mami Dev ngejawab deh. Mana sih bingungnya? Mami, Kebaikan. apa itu arti baik dan bagaimana kebaikan itu harus digunakan? Karena banyak kebaikan yang dimanfaatkan. Yang pertama, kita kalau jadi manusia itu jadilah seperti sumber mata air yang membawa banyak manfaat untuk orang lain. Kadang-kadang kita udah jadi sumber mata air itu ya, biasanya ada juga egonya manusia itu yang serada lu mau ngapain gua, itu tergantung lagi ya mental. Tapi kalau misalnya arti baik itu ya baik, tidak jahat, tidak akan pernah jahat. Pikiran, ucapan, apapun itu karena baik. Kalau lu baik ya baik aja dan tidak akan pernah jahat. Kalau misalnya bagaimana kebaikan itu yang harus digunakan, dari hal-hal kecil juga bisa kita gunakan. Kebaikan salah satunya yang membawa pahala yang simple adalah senyum. Itu kebaikan yang bisa kita gunakan. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan senyum, murah senyum. Gak semua orang murah senyum. Ya. Kemudian karena banyak kebaikan yang dimanfaatkan, makanya kalau Mami Dev di dalam broadcastnya Mami Dev tuh selalu bilang begini, jadilah manusia yang baik walaupun bukan yang terbaik. Tapi kalau kita baik, jangan sampai kita menjadi manusia yang berpura-pura baik. Karena apa? Kalau kita nih pura-pura baik, ya otomatis yang kita dapatkan dalam hidup yang nyata ini itu juga kepura-puraan. Allah juga nggak tidur. Kembali lagi. Jadi kalau lu mau hidup lu nyata nih, apa ya lu nyata juga apa yang lu lakukan, pikirkan, itu tuh harus nyata. Gitu. Jadi yang kita dapatkan dari Sang Pencipta juga itu nyata, bukan kepura-puraan. Kalau kepura-puraan nanti jatuhnya semu, ya kan? Tapi kalau misalnya kalau kita itu baik, ada yang berpura-pura baik. Kalau Mami Dev sering bilang di broadcast Mami, kita baik-baik itu harus diiringi dengan ketulusan. Karena ketulusan itu penting, dan setelah ketulusan kita itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Harus dibarengi dengan keikhlasan. Kenapa sih harus diiringi dua ini, ketulusan dan keikhlasan? Karena kebaikan ini orang bisa banyak ya, orang banyak banget yang berpura-pura baik. Tapi kalau orang yang baik diiringi dengan ketulusan, dengan keikhlasan, apapun yang orang itu lakukan sama kita dimanfaatin, ya udah serah dah. Akhirnya kita berserah diri. Ya, dan itu menjadikan kita pribadi yang lebih kuat lagi dan menjadikan kita berpikir, oh berarti nanti harus begini. Walaupun banyak itu copy paste. Orang yang baik itu banyak Mami Dev yang dimanfaatkan sama orang. Ya udahlah, sekarang gini, selama kita mindsetnya Mami Dev rubah. Selama kita bisa memberikan manfaat buat orang lain, entahkah dia akhirnya tidak baikkah sama kita, pokoknya kita dimanfaatin, baik buruk itu serah deh gitu ya. Ya kenapa? Yang penting kita jadi manusia jangan pernah memanfaatkan orang lain, karena nggak enak rasanya. Tapi kalau kita bisa bermanfaat, hitung-hitung itu bisa menjadi pahala buat kita gitu ya. Terima. Iya. Kalau baik itu sebenarnya gini teman-teman, berangkat dari diri sendiri. Melakukan segala sesuatu tidak memakai ego. Mantap banget jawabannya. Gitu. Kita berbuat sesuatu tidak menggunakan ego dalam artian ya pengen terlihat orang lain, terus pengen dinilai orang lain, itu salah satu ego.
Itu. Jadi itu yang akan terpancar. Mungkin gini ya. Dalam artian gini, kita tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Sebenarnya intinya seperti itu. Mungkin kita berbuat baik, misalnya kita akan berbuat baik sama seseorang. Orang minjem duit masih ada. Orang minjem duit ke kita gitu kan. Tapi kita nggak ada nih teman-teman, kita nggak ada. Tapi kita pengen banget nolong tuh orang sebenarnya rasanya. Karena kita menggunakan ego, karena pernah berpikir, gue kalau nggak nolong dia ntar omongnya sampai mana-mana gitu kan. Misalnya nih ya, itu kan berarti ego kita yang main. Karena kita udah berpikir kalau gue nggak nolong dia, ntar gue mau dicap apa sama orang, ntar gue mau diomongin apa sama orang. Itu termasuk salah satu ego. Lah mungkin kita terlihat memang baik di mata dia, tapi bukan baik yang secara hakiki, gitu kan. Baik itu kan ya sebenarnya kebenaran tuh ada 3 kan. Dilihat banyak orang, kebenaran dari kita sendiri, kebenaran dari banyak orang, sama kebenaran yang hakiki. Poin mana yang mau kita ambil gitu? Itu kan kembali lagi ke kita. Gitu. Makanya kalau orang dibilang tulus itu ya orang yang benar-benar sudah tidak memikirkan apa-apa. Gue nolong lu, tapi tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, plus gue tidak akan mengingat hal itu dan gak akan minta untuk lu balikin deh. Gitu. Misalnya kebaikan gue itu suatu saat tolong lu balikin gitu. Ya udah begitu aja gitu. Maksudnya lakukan aja tanpa ego. Kalau menurutku kebaikan tuh kayak gitu. Iya, jangan dipikirin gitu loh. Kayak kita ngerasa kebaikan kita dimanfaatin. Kalau mau diarahin kita tuh sering dimanfaatin ya sama orang. Berarti selama ini tuh yang menciptakan itu diri kita. Gitu loh. Jadi jangan, ya lo misalnya lo gini nih. Oh, gue orang kaya nih, gue orang ini. Lu yang menciptakan gitu loh. Lu nge-branding. Iya, nge-branding. Kalau lu nge-branding sama orang yang bener, nggak apa-apa. Misalnya kayak Mami Dev dia punya family love biru. Dia nge-branding gue ketua. Otomatis dia udah nge-branding dia ketua, dia akan mengakomodir anak-anaknya, bantu tap-tap like kah, bantu ngumpul bareng kah, apalah. Brandingnya sampai di situ gitu loh. Nah, seandainya kita di luar sana nih berkehidupan, kalau lu nge-branding diri lo orang baik, kalau lu nge-branding diri lo orang banyak uang, orang yang datang ke lu makanya ada orang, kok gue dimanfaatin terus ya, kok gue ditipu ya. Kadang itu jangan salahin orang dulu. Itu kadang kita sendiri secara nggak sadar kita ngebentuk image itu ke orang yang akhirnya ada orang kaya yang biasa aja kan gitu, yang kayak dia banyak uang tapi dia nggak kok dia aman-aman aja hidupnya gitu, karena dia nggak nge-branding itu gitu loh. Nah kadang-kadang kita berbuat baik itu kita hitung-hitungan, makanya pada akhirnya orang yang datang ke kita juga kebanyakan manfaatin kita, kebanyakan yang modusin kita baik dalam percintaan. Makanya gue akan menelusuri hubungan temen gue yang mungkin dia bilang ini cowok mau kondo, mungkin dia bilang ini cewek matre. Gue nggak akan mulu-mulu nyalahin si cewek atau si cowok itu dulu. Gue ngeliat dulu nih orang yang dimanfaatin ini seperti apa. Gue bakalan bilang ya lu sendiri yang dia sedih dikit lu bayarin kosan, dia sedih dikit lu kasih uang, lu gofoodin makanan, gimana lu yang nge-branding gitu loh. Dan akhirnya ketika lu nggak ada duit, ketika lu udah ini lu lagi galau apa segala macam, lu ngerasa lu dimanfaatin gitu loh. Jadi itu kita harus sadar diri kembali ke tadi itu spiritual tadi, kita tuh harus sadar diri dulu gitu. Jangan jadi kalau jadi orang baik itu nggak ada habisnya, tapi itu jangan dipikirin. Kalau kita pikirin nggak ikhlas. Kita ngasih pengamen 10.000, nyampe rumah mikir kenapa gue ngasih 10.000 ya, harusnya tadi goceng aja kan, gue masih bisa beli kilor nih, goceng lumayan ya kan mikirnya kayak gitu loh. Jadi orang baik nggak ada batasnya, cuman ekspektasi kita aja kadang berlebih gitu untuk baik, karena kita masih hitung-hitungan, ngerasa dimanfaatin, kita lupa nih kita seperti apa ke orang itu, ke orang lain gitu loh. Ada juga orang yang hidupnya biasa aja, nggak dipinjemin duit, nggak gimana-gimana, tapi dia kaya gitu. Ada yang kayak gitu loh. Tapi kalau kamu nge-branding entah itu di sosmed, entah itu di real, pas nongkrong gini-gini, ya wajar orang kayak entah manfaatin lo, modusnya serba salah gitu loh. Tapi itu kembali ke diri semuanya. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Iya. Apalagi sebenarnya kalian itu gini teman-teman. Kayak misalnya gini nih ya. Ini masuk juga ke ini. Jadi gini. Ketika kita melakukan ritual, sholat mungkin, kita berharap masuk surga atau neraka, gitu kan. Sebenarnya tanpa kita sadari, Tuhan tuh udah banyak memberi dalam hidup kita. Kalau hitung-hitungan ya, gue sholat biar dapat pahala, gue sholat biar masuk surga. Dan terus di mana letak rasa syukurnya?
Ya kurang lebihnya seperti itu. Dengan kalau kita melakukan sesuatu ada hitung-hitungannya, sebenarnya kalau hitung-hitungan sama Tuhan pun kita juga kalah telak gitu. Kita diciptakan di sini aja udah sangat bersyukur harusnya. Makanya ketika orang melakukan sesuatu tuh punya tujuan, misalnya yang kenapa harus punya tujuan sih gitu. Kadang-kadang gue berpikir sih, tapi kadang-kadang gue juga tidak menyalahkan gitu loh. Kenapa gue hitung-hitungan ya? Kenapa gue gini? Padahal gue dikasih lebih banyak. Kalau kita mau menyadari ya gitu. Kalau mau sadar sebenarnya apa yang kita dapat itu lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan sebenarnya itu. Kadang-kadang kan kita kan gitu kan, sholat aja hitung-hitung, gue sholat biar masuk surga, sholat biar dapat pahala, gue melakukan ini biar dapat pahala, menolong orang dapat pahala. Enggak. Kalau itu fase gue ya gitu. Fase Gimana Aidos? Transaksi jadinya kalau kita mengharap sesuatu. Suasananya aja diganti ya. Jadi kayak ini bukan transaksi loh gitu. Ya memang kebutuhan, kewajiban gitu kan. Iya, rasa syukur, lebih ke rasa syukur itu. Jadi kayak transaksional gitu loh. Gue melakukan ini biar dapat ini, gue melakukan ini biar dapat ini gitu. Malah jatuhnya bener Kak Suci, kayak transaksional gitu. Ya tapi ini ya fase orang beda-beda ya. Mungkin gue berpikir seperti itu, kalian tidak gitu kan. Iya. Jangan. Jadi sedih gue Nick, kadang kebaikan gue dimanfaatin bukan ngerasa baik, but I do best for everyone. Kembali lagi, menurut kita udah lakuin yang terbaik, tapi di mata orang lain tuh kita ada aja salahnya. Bener nggak Mam? Itu yang terjadi sama Mami Dev sekarang. Itu yang terjadi. Tapi bagaimana caranya Aidos, bagaimana caranya bahwa kita kembali lagi bahwa kebaikan kita, kalau kita sudah merasa kayaknya gue baik nih, nggak pernah macam-macam dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa kita tuh dimanfaatkan gitu ya. Bukan ngerasa kita baik juga, tahu, paham. Tapi lebih ke yang akhirnya ya udahlah, anggap aja itu jadi pahala buat kita yang entah nanti datang ke kitanya itu dalam berupa apa, dari siapa, dan dalam bentuk apa gitu. Aidos. Ya ikhlaskan aja, percaya aja kalau sesuatu yang hilang itu Tuhan bakalan ganti berkali lipat. Kalau kita ikhlas, janji Tuhan itu pasti teman-teman. Yang nggak pasti itu janji temen, janji manusia. Kita janjian, aku janji sama Mami nih, yuk kita ngopi yuk Mam, yuk. Bisa berubah karena hujan mungkin, karena macet mungkin. Tapi kalau Allah udah janji sama kita ngasih rezeki, itu kan mutlak. Dapat rezeki hari ini, lu boker pun tiba-tiba ada telepon kerjaan, bahkan ada kerjaan gitu. Kalau itu yang diingat itu, kalau kita ikhlas, insya Allah bakal diganti berkali lipat gitu, di arah yang tak terduga malah. Betul. Kadang-kadang kita ini sebenarnya kadang-kadang pada saat yang kita tidak duga-duga dalam rezeki dalam bentuk apapun dari siapapun itu, sadar atau tidak sadar, biasanya aku pernah sharing ini sama temen aku bahwa sebenarnya tuh atas apa yang kita lakukan juga sebelum-sebelumnya, bentuk akumulasi sebetulnya. Karma gitu. Sebab ya, akibat HRD, Kanik ya. Karma. Ya, do best for everyone. Jadi kita merasa gue udah selama ini udah on the track, dari jalur yang lurus, jalur yang benar. Tapi kenapa hidup gue seperti ini? Banyak sebenarnya faktornya. Kalau kita mau belajar ya teman-teman, kalau kita mau menggali kehidupan itu sebenarnya banyak yang bisa dipelajari. Bahwasanya karma itu bukan melulu dari kita sendiri. Karma bisa jadi dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, leluhur kita. Itu. Ya itu, tapi ketika kita dikasih ujian seperti itu ya berarti kita orang yang terpilih gitu. Yeah. Itu nggak berat kok, nggak hal yang berat. Masih banyak teman-teman yang cuman kita ngerasa baik, terus orang lain kok nggak baik. Itu menurutku masih ini ya. Ada juga yang udah sampai, teman-teman kalau cerita di sini tuh banyak banget ya teman-teman versinya yang lebih berat gitu, dan lebih bahkan udah deh gitu. Bahkan kita pun udah nggak sanggup ngomong gitu, nggak sanggup berpikir lagi gitu. Kita pernah kayak gini Mami Dev, kita pernah begini doang dengerin ceritanya, karena masalah itu berat banget dan dia udah happy gitu. Maksudnya kita mau ngasih nasihat apapun nggak mampu kita. Gitu. Dia udah lewati fase itu. Dia udah ngelewati fase itu, jadi kayak gila ya gitu loh. Makanya ada ini Kadik, kalau Mami Dev tuh pernah ya berusaha pada saat
ada di fase itu gitu. Jadi akhirnya mindsetnya dirubah nih. Gila nih, ini Halo El. kayaknya kok masalahnya ada lagi dan ada lagi gitu ya. Terus-terusan nih, nggak berhenti-berhenti. Tapi apa yang Mami Dev lakukan setelah udah nangis, udah belaga gila ya, Belgi udah segala macam, pokoknya pura-pura happy udah. Tapi akhirnya pernah satu sore ya, di saat lembayung itu ada ya, mau maghrib itu Mami Dev tuh lihat ke atas. Tapi mindsetnya Mami Dev tuh Mami rubah. Jadi gini Kak Herdi, oh berarti gue itu adalah manusia yang dipilih sama yang kuasa untuk menghadapi hal yang diberi. Berarti itu berarti kuat ya. Akhirnya besoknya Mami Dev gini, gue belaga gila sendiri gini Kak Herdi. Gila keren banget, berarti gue ini dipilih melulu nih untuk ngadepin masalah-masalah yang ada gitu ya. Wah berarti secinta itu Allah itu sama kita ya kan. Sampai mau dibentuk jadi apa sih nih kita? Ya udah deh, akhirnya Mami Dev tuh gini, baiklah kalau gitu ya Allah, aku akan hadapi. Terima kasih atas segala ujian, terima kasih atas segala apa yang Engkau berikan. Aku akan hadapi karena Engkau memilih aku. Terima kasih ya Allah. Tapi aku tidak bisa sendiri. Rangkulah aku, bersamalah dengan aku untuk menghadapinya. Jadi akhirnya jadi bentuk rasa syukur gitu Kak Herdi. Walaupun sepahit apapun nih masalah ngejedok depan kita ya kan. Tapi ya kita harus menyikapinya seperti itu. Dan satu lagi, ada yang bikin kuat aku. Simpelnya gini Kak Herdi. Kalau pada saat kita udah merasa berat nih, ujian bertubi-tubi itu datang, dan kita merasa ada di titik terendah, terlemah, mau nangis sejadi-jadinya. Teman-teman jangan lupa semuanya, saat kita sebelum dilahirkan ke dunia ini, belum ditiup ruhnya, kita kan sudah melihat tuh perjalanan panjang kita dari nafas pertama sampai dengan nafas terakhir. Nah, secara tidak sadar kalian tuh bilang, oke ya Allah, siap ya Allah. Karena lu udah oke, makanya ditiuplah ruhnya. Jadilah kita nih begini ngadepin segala macam panggung sandiwara duniawi nih ya kan. Tapi kalau misalnya kalian itu tidak oke, ya lu nggak ditiupin juga ruh lu gitu kan. Nah jadinya apa? Jadi pada saat Mami Dev itu udah menghadapi hal yang udah nangis bombay, nangis darah segala macam. Oh iya, oke, baik, tenangin diri. Oke, aku tuh hidup karena aku udah oke. Baiklah, jalanin. Udah, tinggal ya udah bismillah dah. Apapun yang ada. Tapi setiap perjalanan hidup itu tidak ada yang sempurna. Tapi cobalah teman-teman selami segala makna-maknanya. Belajar. Itu dari Mami Dev. Iya, dalam hidup ini kita tidak berhenti belajar gitu. Karena dari belajar itu kita tumbuh. Suara gue masih nggak sih? Masuk kan? Dari belajar itu jiwa kita bisa tumbuh gitu. Tapi mungkin ada yang cuek. Yang penting gue hidup itu ada gitu. Nggak apa-apa. Itu lagi di fase itu. Ada yang juga yang penting gue hidup. Ya nggak apa-apa gitu. Lagi ada di fase itu. Itu. Iya. Ya semua tidak ada menyalahkan dalam masalah hidup tuh, tidak ada saling menyalahkan. Makanya perlu kesadaran tinggi tuh untuk ke situ sebenarnya larinya gitu. Kalau hidup gue begini ya gitu. Iya. Kalau hidup gue begini terus lah, itu kan berarti menyalahkan udah jatuhnya. Kalau hidup gue kok dikasih cobaan terus ya itu ya pada akhirnya menyalahkan. Menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri kita sendiri gitu. Semoga kalian bisa ambil ilmunya dari Mami Dev ya teman-teman ya. Energi positif dari Mami Dev ya. Kalau Mami Dev ada salah kata dari tadi, kesampingkan aja atau gimana gitu. Jadi tujuannya sih itu ya gitu. Iya. Ya sama-sama belajar di sini. Saya sama-sama belajar. Semoga ada yang bisa kalian petik nih dari perjalanan Mami tadi gitu loh. Jadi kalau ada yang nggak masuk di kalian ya jangan dijadikan hal yang negatif gitu. Jadi ambil positifnya aja gitu loh. Kita ambil yang positif. Iya, kita minimal kalau ketemu orang jangan screening, jangan suzon, jangan ngejudge gitu. Misal kayak ngejudge, ih rambutnya biru gini-gini, ngapain gitu loh. Udah biarin aja hidupnya dia gitu. Jadi
Kadang-kadang kan orang di streaming gitu ya Mama ya, kayak Iya. ngelihat orang cewek seksi dikit dibilangnya apa gitu kan, cewek barbar dikit dibilangnya apa gitu. Jadi ambil aja positifnya, yang keluar di mulutnya dia yang positif, diambil aja ilmunya gitu loh. Betul. Gitu. Karena kita tuh kan nggak pernah tahu bagaimana ya orang itu. Jadi sama halnya dengan, kan mungkin Kanik tahu ya kalau dalam broadcastnya Mami Dev karakternya seperti apa. Tapi pada saat di sini kan tidak menjadi karakter Mami Dev yang ada yang dibutuhkan oleh viewersnya Mami Dev. Gitu. Jadi kadang-kadang ya cuman kalau Mami Dev tuh gini ya udah ketawa aja lah. Memang manusia itu terkadang lebih pintar menilai orang lain. Jadi tidak apa-apa juga, nggak salah juga, biarkan aja. Biarkan aja gitu. Gitu. Ada statement terakhir mungkin dari Mami Dev? Mungkin ini dari Kak Herdi aja deh statementnya. Nangis itu penting agar kita salam ya. Aku masih nanti Kak, karena aku turunnya bareng. Iya, itu aja dari Mami Dev ya. Begitu ya Kak Nik ya. Ya, makasih itu aja Mami, ya. dari Mami Dev ya. Happy broadcast ya. Buat semua teman-teman terima kasih banyak atas Hampir ya waktunya ke buat live Mami, teman-teman di follow Mami. Aku follow ya, Mi, kalau ya? kalian pengen. ya. Tapi kalau Pokoknya- Mami Dev itu random ya, apa itu gacor loh pokoknya. Dia live-nya ini bisa Mami 7 Dev itu. jam loh teman-teman. Iya. Karena herannya tuh Kanik Mami Dev tuh udah ya 2 jam ya. Mami ntar dulu. Mami pada saat udah mau selesai nih lemparin portal, lemparin korun. Makanya Mami bilang gini, lu apa kagak bosen apa ketemu sama gue mulu gitu kan ya. Jadi pada saat mau udah dilempar korun, dilempar segala macam ini biar enggak itu ya begitulah. Ya cuman ya itu. Tapi fun. Alhamdulillah, baik, Bang. Di roomnya Mami happy teman-teman. Fun. Ya karena kan kita hidup itu kan ada, kita perlu room seperti ini, ntar ada yang room seperti ini, ntar ada, tapi kita lah yang memilih ya. Jadi gitu. Ada saatnya Mami Dev tuh pengen ke room seperti ini, ada saatnya Mami Dev tuh pengen ke room yang nyanyi gitu. Sesuai dengan apa yang kita lagi butuhkan aja sebetulnya. But anyway, Kak Nick Carter, Kak Herdi semua teman-teman yang lainnya di bawah, mohon maaf lahir dan batin ya jika ada salah ucap ya, yang pastinya ini sekedar sharing aja. Ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya. Mami Devnya pamit, Kak Nick Carter terima kasih banyak, Kak Herdi juga terima kasih banyak. Iya. Semuanya sama-sama. salam kenal dari Mami Dev dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.